لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم لا يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ محمد البوصيري صاحب البردة رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمهن والفتن والأمراض رزقا لمن أبينا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت في الرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه. Bait ini menunjukkan adanya keintiman antara Allah Ta'ala dengan kekasihnya, yaitu Nabi kita, panutan kita, junjungan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja karena hadiratnya itu paling intim dengan sang Nabi, maka dapat dipastikan bahwa derajat sang Nabi itu adalah derajat yang paling tinggi, derajat yang paling istimewa di hadapan hadiratnya. Akan tetapi persoalannya begini ya, tidak secara otomatis pengetahuan kita tentang derajat Nabi yang paling tinggi, paling istimewa di hadapan Allah itu lantas kita bisa merasakannya, tidak otomatis. Jadi karena itu ya, hati kita ini perlu kita asah agar bisa merasakan keistimewaan derajat sang Nabi di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka pengetahuan kita itu tidak akan menggetarkan hati kita. Inilah pentingnya ilmu zauk atau ilmu rasa. Jadi ilmu rasa itu menjadikan seseorang langsung tergetar merasakan keistimewaan rohani Kanjeng Rasul. Betapa jauh jarak antara orang yang mengetahui bahwa Kanjeng Rasul itu merupakan pencapaian derajat tertinggi dengan orang yang sudah mengalami, merasakan betapa derajat beliau itu adalah derajat yang teristimewa, derajat yang tertinggi. Jauh jaraknya. Jauh jaraknya. Banyak di dalam kehidupan ini orang-orang yang mabuk Kanjeng Rasul itu banyak loh ya. Mabuk. Dari saking
kuatnya rasa mereka terhadap adanya derajat yang dianugerahkan oleh hadiratnya kepada beliau, sampai mabuk. Contoh begini ya, di Kedung Paruk di Purwokerto itu ada seorang waliullah bernama Mbah Malik. Mbah Malik ini merupakan salah satu guru dari Habib Lutfi Pekalongan. Mbah Malik ini memiliki tradisi sholat zuhur itu sekitar jam 1:30. Jam 1 sudah siap-siap, tapi dalam keadaan siap-siap itu para jamaah itu membaca sholawat, menikmati pembacaan sholawat. Tentu saja ya, untuk kelas rohani Mbah Malik baca sholawat itu tentu beliau seperti merasakan langsung mempersembahkan setangkup sholawat dan salam paling indah kepada Nabi junjungan itu. Nah, Mbah Malik mengalami mabuk Nabi. Ketika diiqamati jam 1:30 untuk melaksanakan sholat zuhur itu, beliau tetap duduk, tidak bergerak, tidak bergeming, tetap duduk. Akhirnya diganti imam sholatnya. Mbah Malik dibiarkan di dalam kemabukannya kepada sang Nabi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus tetap duduk, tidak tersentuh oleh makanan dan minuman, tapi beliau tetap segar bugar kelihatannya itu. Duduk saja. Seminggu, 2 minggu berlalu, tetap duduk saja. Dan sholat zuhur itu dilaksanakan sebagaimana biasanya, tetap sholawatan, dan baru sekitar jam 1:30 baru sholat. Terus begitu. Ternyata bulan berganti bulan, tetap saja Mbah Malik itu dalam posisi mabuk Kanjeng Rasul. 1 tahun 2 tahun tetap saja. Pas di tahun yang ketiga persis, pada saat mau dilaksanakannya sholat zuhur itu, beliau bilang, "Qomat." Nah, ketika qomat itu, Mbah Malik menyaksikan jamaah-jamaahnya, kok sudah banyak yang berkurang ini. Ini kemana? Ini kemana? Ini kemana? Sudah mati, Mbah. Loh, memangnya kan barusan sama saya di sini. Sudah 3 tahun, Mbah. 3 tahun loh ya. 3 tahun duduk dalam kondisi mabuk kepada Kanjeng Rasul karena keindahan beliau yang sangat memukau di penglihatan batin Mbah Malik. Selama 3 tahun itulah beliau ini mabuk. Itu berarti apa? Berarti 1, keindahan Kanjeng Rasul itu luar biasa. Yang kedua, kepekaan hati Mbah Malik itu sedemikian dahsyatnya. Ketika keindahan itu bertemu dengan kepekaan yang luar biasa, maka di situ terjadi perjumpaan rohani yang sangat agung. Itu berarti apa? Berarti sangat terpukau menyaksikan keindahan rohani Kanjeng Rasul. Mbah Malik itu sangat terpukau. Ini yang saya katakan mabuk Rasul. Mabuk Rasul. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena pantulan terbesar dari keindahan Allah Ta'ala itu adalah Rasulullah. Rahmat terbesar yang dipantulkan oleh Allah Ta'ala itu ada pada diri Rasulullah. Nah, tapi ya, kalau kita tidak memiliki kepekaan, maka sebutan tentang Nabi itu tidak akan pernah menggetarkan diri kita. Sama sekali tidak. Biarpun rohani beliau itu tidak ada duanya, biarpun keindahan beliau itu tidak ada duanya. Fajauharul husni
fihi ghairu munqasimi. Permata keindahan dalam diri Nabi itu tidak terbagikan. Tidak terbagikan. Berarti utuh keindahan beliau itu. Nah, di dalam bait tadi itu beliau menjadi istimewa karena beliaulah orang yang paling dekat nisbatnya dengan Allah dibandingkan nisbatnya Allah dengan siapapun yang lain. Beliau adalah orang yang paling dekat nisbatnya. Maka karena itu ya, beliau adalah nisbi yang paling dekat dengan mutlak. Kita semua nisbi. Alam semesta ini semuanya nisbi. Allah Ta'ala satu-satunya yang mutlak. Tapi walaupun Kanjeng Rasul itu nisbi, beliau adalah nisbi yang paling dekat dengan kepastian yang mutlak. Karena itu beliau disebut sebagai akrabul wasail, paling dekatnya perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita menggunakan perantara ini, Kanjeng Rasul ini secara efektif, maka kita akan dengan sangat mudah untuk usul untuk sampai kepada hadiratnya. Akan dengan sangat mudah. Jadi ketika seperti itu kita akan merasakan betapa Kanjeng Nabi itu betul-betul merupakan karunia teragung yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita umatnya. Antum haudhi fil umam, sabda Kanjeng Rasul. Kalian adalah jatahku di antara umat-umat yang lain. Untung ya kita dijadikan umat yang mendapatkan Rasulullah yang diutus kepada kita. Untung banget. Antum haudhi fil umam, engkau adalah jatahku di antara umat manusia. Wa ana haudzukum fin nabiyyin, dan aku adalah jatah kalian di antara para nabi. Coba ya, bagaimana Kanjeng Rasul dengan sabdanya ini menghadap-hadapkan diri beliau dengan diri kita. Gamblangnya sebagaimana diungkapkan oleh kalimat berikut ini, aku ini punyamu, aku ini punyamu, kamu punyaku, gitu loh. Itu kan merupakan pengakuan yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai beliau menyatakan seperti itu, aku ini punyamu loh, kamu ya punya aku. Jadi seperti apa? Seperti percintaan di antara suami istri, bahkan jauh lebih kental, lebih berbobot, lebih berkualitas kedekatan kita dengan Kanjeng Rasul, kedekatan beliau dengan diri kita dibandingkan kedekatan di antara suami istri. Jauh. Kalau kedekatan suami istri boleh jadi di akhirat tidak berkumpul, karena nasib rohaninya berbeda. Tapi kedekatan dengan Kanjeng Rasul yang kita alami sampai di akhirat pun kita tetap berkumpul dengan beliau. Karena jelas ya di dalam salah satu hadisnya, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini jawaban Kanjeng Rasul terhadap orang Baduy yang tiba-tiba bertanya mata sa'ah, kapan kiamat. Mendapatkan pertanyaan seperti ini, beliau malah balik bertanya, ma'adattalaha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Si Baduy menjawab, ma'adattulaha min kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin. Ya Rasul, jenengan bertanya kepada saya tentang apa yang saya persiapkan untuk menghadapi kiamat. Sungguh saya tidak mempersiapkan sholat sebagaimana semestinya, puasa sebagaimana semestinya, sedekah sebagaimana semestinya. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi jelas Rasul,
Aku itu cinta Allah dan cinta Rasulnya, yaitu engkau. Nah, jawaban beliau adalah anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka wajib bagi diri kita untuk menanam benih-benih cinta di dalam hati kepada beliau. Wajib. Sebab itu akan menggiring kita kepada keberuntungan diri kita. Jadi sejak di dunia ini, lakukan penanaman benih cinta kepada beliau secara mati-matian. Lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara perlahan-lahan mengikuti perilaku beliau, mengikuti akhlak beliau. Terus begitu, terus begitu. Terus ya, kita setiap hari sholat. Dan kalau kita mau jujur, boleh jadi lebih banyak tidak ada gregetnya ketimbang ada gregetnya sholat itu. Padahal ya, sholat itu merupakan oleh-oleh paling istimewa yang dibawa oleh orang paling istimewa bertamu kepada hadiratnya. Itu oleh-oleh untuk diri kita itu, tidak untuk umat yang lain. Oleh-oleh itu tidak untuk umat yang lain. Nah, andaikan ini kita selami secara filosofi dan diam-diam kita mengasah hati kita agar tergetar oleh adanya pemahaman dan pelaksanaan sholat, maka secara otomatis kita tersambung secara rohani dengan orang yang membawa oleh-oleh paling istimewa dari hadratullah itu. Nah, ketika beliau dipanggil ya, di dalam bait ini kan, khafatta kulla maqamin bil idhafati idnudita, ketika engkau dipanggil ya Rasul. Jadi nisbatnya Allah kepada Kanjeng Rasul itu adalah nisbat yang lebih sempurna, lebih utama dibandingkan nisbat Allah kepada siapapun yang lain. Itu terutama ketika Allah Ta'ala memanggil kekasihnya ini untuk menerima perintah sholat. Mendekatlah Muhammad, mendekatlah Muhammad. Mendekat. Nah, tentu saja ketika Allah Ta'ala memerintahkan mendekatlah, itu berarti adanya kedekatan beliau dengan Allah Ta'ala merupakan sesuatu yang mungkin. Sebab tak mungkin Allah Ta'ala itu memerintahkan sesuatu yang mustahil. Itu nggak mungkin. Mendekatlah ya Muhammad, mendekatlah ya Muhammad. Maka kedekatan beliau dengan Allah Ta'ala adalah kedekatan paling istimewa dibandingkan kedekatan para nabi dan rasul yang lain, dibandingkan dengan kedekatan para sufi dan para wali. Kedekatan beliau dengan hadiratnya adalah kedekatan yang paling istimewa. Yang paling istimewa. Karena itu hebat ya, yang nisbi ini mewakili yang mutlak loh. Hebat. Yang nisbi mewakili yang mutlak di dalam menyebarkan rahmat di dalam kehidupan ini. Yang nisbi itu menjadi duta yang mutlak, duta yang paling sempurna. Itu menunjukkan adanya derajat yang istimewa. Derajat yang istimewa. Karena itu ya, jangankan cuma di antara para nabi dan rasul, bahkan sekaliber malaikat Jibril lewat itu. Lewat. Ketika Mi'raj, akhirnya malaikat Jibril ini tidak bisa menemani Kanjeng Rasul ketika beliau dipanggil untuk mendekat kepada hadirnya. Tidak bisa. Puncak tertinggi yang bisa digapai oleh malaikat Jibril adalah Sidratil Muntaha, yang secara harfiah berarti pohon bidara terjauh. Yang dalam sabda Kanjeng Rasul disebutkan bahwa daun-daun dari pohon bidara terjauh ini mirip telinga gajah katanya. Nah, Sidratil Muntaha itu merupakan simbol terakhir, pencapaian terakhir dari akal universal. Akal universal itu adalah kemampuan berpikir
yang melampaui batasan-batasan waktu. Jadi ya, makanya wajar kalau sabda-sabda Nabi itu berlaku sepanjang masa. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari cetusan akal universal. Nah, banyak juga ya di antara karya-karya para sufi, para wali yang merupakan hasil dari akal universal dan bisa bertahan berabad-abad. Tentu saja di antaranya adalah kitab Burda ini, bertahan berabad-abad, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan, bertahan berabad-abad. Nah, itu yang kemudian oleh Muhammad Iqbal dari Pakistan itu disebutkan bahwa Rumi itu bukan nabi, tapi memiliki kitab kenabian. Bukan nabi, tapi yang bukan nabi, ketika akalnya itu adalah akal universal, itu bisa memiliki karya-karya kenabian. Apa bukti karya kenabian? Yaitu senantiasa bermanfaat sepanjang abad, bermanfaat terus. Itu namanya karya kenabian. Bayangkan dengan karya-karya yang hanya merupakan hasil dari akal parsial, itu cepat tertimbun oleh perjalanan waktu. Nah, malaikat Jibril itu cuma sampainya di Sidratil Muntaha sebagai puncak dari pendakian akal universal. Jadi Nabi itu adalah satu-satunya yang menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi derajat Nabi itu tak terjangkau oleh seluruh Nabi, tak terjangkau oleh seluruh malaikat. Nah, hebatnya kita itu apa? Kita bernisbat kepada orang yang memiliki derajat satu-satunya itu. Kita bernisbat ke sana. Karena itu sangat masuk akal ya. Kalau beliau itu kemudian bersabda, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama-ulama di kalangan umatku, tentu saja ulama indallah ya. Ulama-ulama di kalangan umatku itu seperti nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala di kalangan Bani Israel. Jadi pembahasan seperti ini sesungguhnya memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa tasabuk, senantiasa berlomba-lomba, senantiasa memicu diri, melecut diri. Ayo, sampai kapan engkau akan senantiasa melata di bumi yang fana? Ayo naik. Walaupun kau tidak punya sayap, engkau bisa membelah langit demi langit dengan ketulusan dan kecintaan. Ayo naik. Itulah ya. Jadi kurang apa lagi? Sedangkan ya, Allah menciptakan rupa kita itu merupakan pantulan dari rupa hadiratnya sendiri. Khalaqallahu Adama ala suratih. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan keturunannya termasuk kita ala suratih dengan rupa yang merupakan pantulan dari rupa Allah Ta'ala. Jadi satu-satunya perbedaan antara kita dengan Allah itu adalah Allah itu mutlak, kita ini muqayyad, kita ini nisbi. Itu saja sebenarnya. Tapi ketika yang nisbi ini mendekat kepada Allah Ta'ala, akan semakin ketularan kemahaan Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi maka ya, sebagaimana Nabi itu berkali-kali mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara para wali itu dapat salam langsung dari Allah Ta'ala. Salah satunya ya adalah Kiai Hamid Pasuruan. Itu pernah mendapatkan salam langsung dari Allah Ta'ala ketika dijumpai malaikat Jibril. Jadi bukankah itu merupakan keistimewaan yang luar biasa? Bukankah itu juga merupakan peluang yang masih terbuka untuk diri kita, siapapun kita ini? Gitu ya. Jadi dengan cara menyadari seperti itu, kita kemudian merasakan bahwa
betul-betul beruntung diri kita telah diutus kepada kita seorang nabi yang tingkatan rohaninya adalah paling istimewa di hadapan hadirat Allah Ta'ala. Kita harus merasa. Jadi ketika hati kita mau layu, mau mulai layu hati kita itu, kita harus menyegarkannya kembali. Harus disegarkan kembali. Biar apa? Biar sembah sujud kita itu senantiasa menggetarkan. Biar kita tidak dikungkung oleh adanya perasaan layu dan kusam. Sehingga kita biasa-biasa saja melaksanakan sholat. Padahal sholat adalah peristiwa yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita sudah dikungkung oleh kebiasaan dan kita nyaris tak mendapatkan kenikmatan apapun, ketahuilah bahwa itu sesungguhnya merupakan tugas bagi kita untuk menyegarkannya kembali. Susuri kembali jalan-jalan rohanimu itu agar engkau bisa berasyik masuk dengan hadiratnya lewat kendaraan yang berupa sholat itu. Kan begini ya, kita tidak menikmati sholat, kita harus sholat. Nah, kita menikmati sholat, kita harus sholat. Mending menikmati, gitu. Kalau sama-sama harus, kan mending menikmati. Sama dengan misalnya kita tidak mau nikmati tetap harus makan, menikmati tetap harus makan. Mending menikmati. Syukurnya menjadi lebih jelas. Jadi jangan pernah kita itu membiarkan diri kita dikungkung oleh kehambaran demi kehambaran. Jangan pernah. Jangan pernah mau. Kita harus melakukan adanya pemberontakan terhadap kebebalan-kebebalan diri kita sendiri. Jadi bait ini sesungguhnya tidak semata-mata berbicara tentang keistimewaan Kanjeng Nabi, tapi secara tidak langsung ini merupakan gugahan-gugahan kepada diri kita. Kita ini digugah itulah. Mestinya kalau kita menjadi umat beliau secara ideal, tentu saja kita berakrab ria dengan beliau. Berakrab ria dengan beliau. Monggo, selamat datang. Jadi ketika nisbat, ketika adanya kebersandaran itu menjadi semakin kuat, makin kukuh, tandanya kita menjadi semakin istimewa di hadapan Allah. Jadi dalam hidup ini ya, apakah kita lebih bersandar kepada amal kita, kepada ikhtiar kita, atau lebih bersandar kepada Allah? Kalau kita bersandar kepada amal kita, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Kenapa? Karena diri kita dan bahkan alam semesta sama sekali bukanlah sandaran bagi diri kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Yang Maha, maka kita akan dikukuhkan. Karena sandaran kita adalah Tuhan yang maha tangguh, yang maha kukuh. Nah, itu jelas merupakan amal dari hati diri kita. Jadi dalam hidup ini kita perlahan-lahan melakukan migrasi dari semula bersandar kepada ikhtiar-ikhtiar diri kita menjadi bersandar kepada kemurahannya. Sehingga kita akan merasakan bahwa ikhtiar itu betapapun seriusnya, itu sesungguhnya tidak lain hanyalah pura-pura belaka. Kenapa pura-pura? Karena tak pernah betul-betul mendatangkan hasil untuk diri kita. Saksikanlah Allah yang bersembunyi di balik ikhtiar diri kita. Nah, itu menunjukkan betapa nisbat kita ketika demikian dengan hadiratnya, itu adalah nisbat yang sudah sangat dirasakan kekukuhannya. Jadi kalau orang tidak bernisbat kepada Allah Ta'ala, itu hidupnya serasa terkatung-katung, tidak ada kepastian. Seperti hanya menunggu angin-angin keberuntungan saja. Karena itu hatinya menjadi tidak menentu. Sedangkan ketika orang bernisbat kepada hadiratnya, orang itu akan mengalami kekukuhan dan kegembiraan sekaligus. Jadi
orang yang merasa suwung, orang yang merasa kosong, orang yang merasa tidak memiliki sandaran dalam kehidupannya, itu karena orang tersebut tidak memiliki nisbat yang istimewa. Padahal Allah Ta'ala mengakui bahwa rupa rohani kita merupakan pantulan dari rupa hadiratnya itu. Oke ya, moga-moga kita dimudahkan untuk merasakan kehebatan dan keistimewaan Kanjeng Rasul, sehingga kemanapun kita pergi, kita bawa beliau sebagai jimat di dalam hati diri kita. Amin ya mujibas sa'ili. Monggo.